dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus, karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada.
baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kami mencintai pribadi-Mu ya Tuhan, lebih dari segenap apa yang ada pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu sungguh indah untuk setiap kami Tuhan. Dan biar pagi hari ini kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari sama-sama katakan. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah
kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Mu sungguh indah untuk setiap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasih-Nya kepada saya sampai selama. Sama-sama kita katakan Yesus, Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kami sembah Kau Yesus, kami muliakan nama-Mu. Mari sembah Dia, mari muliakan namanya, sebab hanya Dia yang layak dipuji, disembah untuk selamanya. Tuhan, kami mau sembah Kau, Kau Allah yang besar. Haleluya. Shana ya ralamu, ina ya ralata panashanda. Kina ya ralamu, ina ya ralata panashanda. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu ya Tuhan. Mari berikan persembahan-Mu yang terbaik. Shanda ya ralata panashanda ya ralata panashanda ya ralaba laba 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 laba. Kina ya ralata panashanda ya ralata panashanda ya ralaba laba laba laba. Kira ralata panashanda ya ralata panashanda ya ralaba laba laba. Ina ya ralata panashanda ya na ya ralabu. Kina ya ralata panashanda ya ralaba laba 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 laba. Shanda ya ralata panashanda ya ralaba laba. Sebab Engkau-lah Raja, Engkau-lah Tuhan. Katakan Engkau-lah Tuhan, Engkau-lah Tuhan, Engkau-lah Raja. Engkau yang berdaulat, berdaulat
mata yang tertuju kepadanya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Dengan segenap hatimu katakan, oh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Sekali katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Katakan, kerajaanmu datanglah, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Dengan imanmu katakan, biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Haleluya, haleluya, Yesus. Sorakan haleluya, haleluya. Shalom, selamat hari Minggu.
Saya berdoa dan berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik-baik saja. Sebelum kita mulai untuk mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur kalau hari ini kami kembali bisa beribadah ya Tuhan, memuji, menyembah-Mu, dan merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Dan hadirat-Mu yang membawa kesembuhan, yang membawa pemulihan ada di tengah-tengah kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan duduk diam di dalam hadirat-Mu, kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami, berikan kami hikmat, pengertian, supaya kami bisa menangkap isi hati-Mu. Dan Kau juga mengurapi setiap kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar daripada firman-Mu, tetapi kami mampu untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dan urapi hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan hanya isi hati-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk Pak Ferry yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk melayani pada hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya ingin share mengenai firman Tuhan. Saya ingin bagikan dari kitab 1 Tesalonika pasal yang ketiga Saudara, mengenai yang namanya kesusahan hidup. Nah saya percaya kita selama 2 tahun ini kita mengalami yang namanya keadaan yang sulit, keadaan yang banyak susahnya, tetapi firman Tuhan itu adalah jawaban bagi setiap kesulitan atau kesusahan dalam kehidupan kita. Nah, izinkan saya untuk share screen, Saudara. Share screen dari 1 Tesalonika pasal yang ketiga ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita membaca 1 Tesalonika pasal yang ketiga ini, saya ingin sedikit memberikan gambaran mengenai latar belakang dari kenapa ditulisnya kitab 1 Tesalonika pasal yang ketiga ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kitab 1 Tesalonika pasal yang ketiga ini ditulis oleh Paulus, Saudara. Nah, pada waktu itu Paulus tidak dapat bertemu dengan jemaat di Tesalonika karena kondisi yang sedang sulit. Karena gereja Tuhan juga sedang menghadapi yang namanya penganiayaan, mengalami kesusahan-kesusahan. Ya, jadi mereka tidak bisa bertemu muka dengan muka, Saudara. Nah, persis seperti saat-saat ini, Saudara, ya. Pandemi terjadi dan kita tidak bisa berjumpa, tidak bisa bertemu muka dengan muka satu dengan yang lain. Nah, pada waktu itu belum ada Zoom meeting, Saudara ya, belum ada YouTube. Nah, waktu itu Paulus menulis surat kepada jemaat Tesalonika dan juga mengutus muridnya Timotius untuk menguatkan iman daripada jemaat di Tesalonika. Nah, 1 Tesalonika 3 ayat yang kedua dikatakan begini. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasehatkan kamu tentang imanmu. Jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kesusahan, kesulitan, masalah, problem itu bisa, yang pertama bisa menggoyangkan iman kita. Tetapi persoalan kesusahan juga bisa menguatkan iman kita. Nah, saya percaya kita semua mau iman kita tetap kuat, walaupun kita sedang mengalami yang namanya kesusahan-kesusahan pada hari-hari di akhir zaman ini. Katakan amin, Saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, dalam 2 Timotius 3 ayat 10 katakan, iman itu tumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya berdoa dan kita semua tentu berusaha bahwa di dalam saat-saat yang sulit ini, iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Katakan amin, Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, saya ingin lanjutkan ayat 3 bagian B, katakan begini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga pada waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu, seperti kamu tahu, telah terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, untuk kita bisa kuat menghadapi setiap kesusahan
atau masalah problem di dalam kehidupan ini, kita harus menerima kesusahan dan masalah sebagai bagian dari hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kita hidup di zaman yang sulit ya. Kalau kita lihat, wah, kesusahan-kesusahan itu banyak, dan kita banyak alami namanya cobaan, saudara. Ya, kalau cobaan itu banyak, kalau cobain itu cuman sedikit, saudara. Ya, kalau cobain makanan sedikit, tapi kalau cobaan banyak, saudara. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, hidup ini pasti kita mengalami yang namanya kesusahan. Ya, di zaman apapun kita hidup pasti kita mengalami yang namanya kesusahan, saudara. Kita semua di zaman ini mengalami yang namanya pandemi COVID-19 yang tidak pernah dialami, saya percaya tidak pernah kita alami di dalam kehidupan kita, tetapi kita alami dalam 2 tahun terakhir ini, saudara. Nah, saudara, saya punya engkong ya, saya punya kakek, saudara. Beliau umurnya 101 tahun, saudara, ya. Dan tahun 2020 yang lalu beliau pulang ke rumah Bapak di surga dalam usia 101 tahun, saudara, ya. Jadi lahir tahun 1919, meninggal tahun 2020, saudara. Itu juga gara-gara COVID, saudara. Mungkin kalau nggak ada COVID, beliau masih hidup sampai sekarang. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika masih hidup beberapa kali kita sering sekali berbincang-bincang, dan beliau sering bercerita, saudara, tentang kehidupannya, tentang kesusahan-kesusahan yang dia alami, saudara. Karena dia hidup dari zaman beberapa zaman yang lalu, saudara, ya, zaman Belanda dia alami, saudara. Dia lahir pada waktu penjajahan Belanda. Dia bilang waktu dalam penjajahan Belanda itu kondisinya sulit, ya, banyak kesusahan-kesusahan terjadi, saudara. Tetapi waktu Jepang masuk, dia ngalamin juga zaman Jepang, saudara. Dia bilang, wah, di zaman Jepang lebih sulit lagi daripada zaman Belanda. Ya, itu lebih sulit lagi, dia bilang. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, setelah Indonesia merdeka, itu pun terjadi juga kesusahan-kesusahan yang baru, saudara. Ya, di zaman Orde Lama, saudara, ada beberapa kejadian-kejadian yang cukup traumatis buat engkong saya. Ya, dia katakan pada waktu itu tahun 59 itu ada keluar PP 10 yang dimana ratusan ribu orang Tionghoa harus dipulangkan ke Tiongkok, saudara, ya. Dan banyak sekali orang-orang Tionghoa yang dibunuh juga pada zaman-zaman itu, saudara. Lalu di zaman Orde Lama dikatakan 3 kali yang namanya sandering, ya. Jadi mata uang itu nilainya itu dari yang parah itu yang terakhir tahun 59 itu dikatakan dari 1.000 menjadi 1 rupiah. Dari orang kaya yang punya duit mungkin waktu itu ribuan, jutaan gitu, tiba-tiba jatuh miskin karena dipotong nilainya sedemikian rupa, saudara. Nah, lalu di zaman Orde Baru, ya, juga terjadi juga kesusahan-kesusahan juga. Ya, kita ingat tahun 98 di mana juga terjadi penjarahan dan lain sebagainya, saudara. Dan terus waktu berlalu, ya, zaman reformasi lalu sampai zaman now, saudara, kita pun mengalami yang namanya pandemi COVID-19 ini selama 2 tahun, saudara. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, jadi setiap zaman, setiap era pasti ada kesusahannya masing-masing, ya. Jadi kita dimanapun kita, kapanpun kita hidup, kita percaya kita pasti ada yang namanya kesusahan selama kita hidup di dunia ini. Oleh karena itu, saudara, kita tidak bisa menghindari yang namanya masalah, menghindari yang namanya kesusahan, persoalan. Karena itu kita harus menerima, dan kita harus istilahnya menerima kesusahan itu menjadi bagian dari hidup kita, saudara. Dan kesusahan-kesusahan yang kita alami adalah kesusahan biasa, kata firman Tuhan. Dan kita pasti Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita untuk melewati semuanya itu. Katakan amin, saudara. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kenapa pasti di dalam benak kita ada beberapa yang berpikir, kenapa COVID ini harus terjadi di dalam kehidupan kita di zaman ini, saudara. Nah, saudara,
Seperti firman ini katakan bahwa kita ditentukan untuk itu. Ya, ayat 3 bagian B katakan bahwa kita memang ditentukan untuk itu. Kalau waktu kita mengalami COVID ini, kita mungkin ada beberapa, termasuk saya waktu itu juga mengalami terkena COVID-19, ya, sampai saya dirawat selama 10 hari, ya, kondisinya juga kurang begitu bagus. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya percaya seperti firman ini katakan bahwa kita itu ditentukan untuk itu. Amin, saudara. Mungkin juga ada yang kehilangan orang-orang yang dikasih. Kita pun ditentukan untuk itu, saudara. Ya, dan bukan hanya kita. Dikatakan semua orang pun sedunia ini juga ngalamin kesusahan yang sama seperti kita. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita menerima kenyataan bahwa kesusahan atau masalah itu bagian dari hidup kita, dan memang kita itu ditentukan untuk alami itu, saya percaya kita akan lebih siap, dan kita akan lebih kuat menghadapinya. Saudaraku yang kasih Tuhan, apapun kesusahan itu, toh kita bisa melewatinya. Ya, kalau pada hari ini kita bisa ada sebagaimana kita ada, saya percaya semua karena anugerah dan kebaikan dari Tuhan. Katakan amin, saudara. Nah, saudara, saya lanjut, saudara. Dalam ayat yang kelima, dikatakan, itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir, kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kesusahan datang, ketika persoalan, masalah, problem datang ke dalam kehidupan kita, si penggoda pasti akan mencobai kita. Ya, dikatakan di sini, Paulus khawatir kalau jemaat di Tesalonika telah dicobai oleh si penggoda. Ya, saudara, memang ketika masalah datang, pasti iblis tidak diam saja. Dia pasti akan menggoda, dia akan mencoba menggoyangkan iman kita dengan cobaan-cobaan, dengan bujukan-bujukannya dia, saudara. Oleh karena itu, saudara, Petrus juga menasehati di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Dikatakan, lawanmu si iblis itu berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan ayat 9 katakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Katakan amin, saudara. Saudara, iblis sering mencobai ketika kita menghadapi persoalan. Ya, lawan dan tolak bisikan si jahat dengan iman yang teguh. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita ingat ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu karena bujukan daripada si iblis, saudara, ya. Iblis itu membujuk supaya manusia itu kecewa sama Tuhan. Manusia itu tidak percaya sama Tuhan. Dan manusia itu jatuh di dalam dosa dan melanggar firman Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika saya sakit COVID, ya, saya waktu kita mulai, saya dan anak-anak saya terkena, saudara, ya, terpapar COVID-19 dari anak saya dan temennya, saudara. Akhirnya kami, saya dan 3 anak saya kena. Puji Tuhan, istri saya tidak kena, karena Tuhan memang baik luar biasa. Kalau semuanya sakit, siapa yang merawat gitu, saudara, ya. Jadi selama 9 hari saya dirawat di rumah, saudara, isoman di rumah. Nah, kondisinya dari hari ke hari makin lama makin memburuk, saudara, ya. Jadi itu kalau boleh diceritakan, seluruh badan itu sepertinya bermasalah semua, saudara, ya. Dari kepala itu sakitnya luar biasa, saudara, demam, semua badan itu sakit, semua tulang-tulang juga sepertinya rontok gitu, saudara, ya. Lalu demam tinggi, panas juga naiknya luar biasa sampai 40 dan lain sebagainya. Lalu pencernaan juga bermasalah, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Setiap kali masuk pasti
keluar lagi, saudara. Akhirnya juga dehidrasi, lemas, dan lain sebagainya, saudara. Nah, pada hari yang ke-9, akhirnya saya harus dirawat di rumah sakit. Itu pun mujizat Tuhan, karena waktu itu juga rumah sakit sangat sulit sekali. Puji Tuhan, karena kebaikan Tuhan, Tuhan tolong sehingga saya bisa masuk ke dalam rumah sakit dan dirawat selama 10 hari, dan puji Tuhan bisa kembali pulih dan kembali sehat seperti hari ini, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan, saudara. Nah, saudara, saya ingat ketika hari-hari pertama saya terkena COVID, iman itu masih kuat, saudara ya. Wah, saya berpikir begini, sebagian besar orang yang terkena COVID, 90% lebih sembuh. Jadi saya percaya dengan nalar, dengan hitung-hitungan manusia, ya kemungkinan besar sembuh, saudara. Tapi ketika hari ke-8, saya ingat waktu itu hari yang ke-8, saya melihat anak saya yang paling besar, dia demam tinggi lalu kejang-kejang, pagi-pagi itu dia sampai kejang-kejang. Di situ mental saya, iman saya jujur aja cukup drop juga, saudara. Wah, ini serius nih. Dan puji Tuhan, anak saya ya karena masih muda, dia akhirnya siangnya bisa pulih ya. Saya pikir kalau memang ini kita harus bawa ke rumah sakit dimanapun caranya, walaupun waktu itu kayaknya saya juga nggak mampu untuk nyetir gitu ya, saudara ya. Puji Tuhan, anak saya bisa hari itu membaik, pulih. Nah, giliran saya besokannya, saudara ya. Giliran saya besokannya juga, wah, demamnya tinggi sekali. Dan menurut cerita istri saya, karena saya sendiri pun sampai hari ini nggak inget, saya bicara juga udah ngaco, saudara, udah mulai melantur dan lain sebagainya, saudara. Dan akhirnya singkat cerita, saya dibawa ke rumah sakit pakai ambulan, saudara ya. Jadi itu kali pertama saya naik ambulan gitu, saudara ya. Waktu saya dibawa sama ambulan, lalu saya melihat rumah saya, istri dan anak-anak saya dari kejauhan. Mereka juga mengantar saya sampai depan pintu, saudara. Di situ sepertinya iblis bicara gini, kamu nggak pulang lagi nanti ke rumah, gitu ya. Jadi, wah, ini bisa lewat nih, karena ingat ada beberapa orang yang dibawa ke rumah sakit terus tidak balik lagi ke rumah karena meninggal, saudara. Nah, itu serangan, bisikan seperti iblis yang mau menggoyangkan iman saya, saudara. Ya, dan ya puji Tuhan, kita punya Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Ya, saya waktu itu juga udah pikiran juga udah kacau, saya cuma bisa berdoa, Tuhan, pokoknya aku percaya sama Tuhan yang atur setiap kehidupan saya. Lalu saya mulai berdoa dalam bahasa roh ya, walaupun juga waktu itu juga doanya juga bingung mau gimana, saudara. Puji Tuhan, Tuhan itu baik, saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saya percaya bagi setiap kita yang mengalami kesusahan, tetaplah percaya bahwa Tuhan itu setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita harus menguatkan iman kita. Kita harus lawan setiap bisikan-bisikan atau godaan-godaan, cobaan-cobaan daripada si jahat. Dan kita tetap percaya bahwa Tuhan itu selalu baik buat setiap kita. Katakan amin, saudara. Baik, saya lanjut, saudara. Dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang 10 katakan gini, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh. Saudara, di dalam menghadapi masalah, selain kita harus menerima bahwa masalah itu adalah bagian dalam kehidupan kita, ya, dan kita harus siap menghadapi setiap problem masalah dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, kita juga harus lawan si godaan si jahat dan tetap percaya, punya iman yang kuat bahwa Tuhan itu selalu baik dan setia buat setiap kita. Yang ketiga, kita menghadapi masalah dengan doa. Itu harus, saudara. Ya, hadapi kesusahan dan masalah dengan doa, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, Yakobus pasal yang kelima ayat 13 katakan begini, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Katakan amin, saudara. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Nah, ayat 16-nya dalam Yakobus pasal 5 katakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh
Dan doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Katakan amin, saudara. Saudara, selama kita masih bisa berdoa, ayo kita berdoa. Saudara, jujur waktu saya sakit, saya udah nggak bisa lagi berdoa, saudara. Tapi puji Tuhan, ketika saya tidak lagi bisa berdoa, banyak orang-orang lain yang mendoakan saya, saudara. Ya, Pak Beni, Gembala Rayon kita, teman-teman semua dari GBI Palmera, semuanya berdoa, bahkan berpuasa untuk saya. Dan firman ini digenapi, saudara. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika masuk rumah sakit, dokter pada waktu itu setelah saya sembuh, dia baru berani cerita, saudara ya, bahwa keadaan saya pada waktu itu cukup mengkhawatirkan, saudara, karena tingkat peradangan saya itu sangat tinggi, ya, takutnya badai sitokin dan lain sebagainya, saudara. Jadi saya itu benar-benar dipantau, saudara, dan dokter bilang kalau keadaannya memburuk udah disiapin ICU, saudara. Tapi puji Tuhan, karena banyak yang berdoa buat saya, puji Tuhan ICU-nya nggak kepake, saudara ya. Dan puji Tuhan saya berangsur-angsur membaik, saudara. Jadi yang di sini saya mau katakan, saudara, lebih baik kita berdoa daripada kita didoakan, saudara. Bisa mengerti, saudara? Ketika kita masih bisa berdoa, berdoa, saudara. Berdoa buat orang lain, berdoa buat Indonesia, berdoa buat gereja, berdoa buat teman-teman, saudara-saudara kita. Saudara, karena saya percaya, saudara, apapun yang kita alami, semuanya pasti ada di dalam rencananya Tuhan yang indah, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya lanjut, saudara. Di dalam menghadapi masalah, selain kita berdoa, saya lanjut. Selain berdoa, tentu juga kita harus berusaha untuk mengatasi persoalan masalah di dalam kehidupan kita. Dan kita kenal ada yang namanya ora et labora, berdoa dan bekerja. Ya, berdoa dan bekerja. Selain berdoa, kita juga harus berusaha untuk mengatasi persoalan masalah dalam kehidupan kita. Ya, caranya kita harus identifikasi, saudara. Cari akar permasalahannya. Misalnya kita sebagai saya sebagai gembala gitu, saudara ya, ketika melihat persoalan yang ya, dalam COVID ini, saya percaya semua gereja pasti terdampak, saudara ya, jemaat menurun dan lain sebagainya ya, jemaat yang biasanya beribadah tidak bisa beribadah. Yuk, akhirnya ya kita sama-sama kita cari masalahnya di mana, kita cari solusi yang terbaik. Waktu itu kita harus sampai hari ini GPI Season City pun masih tetap online gitu ya, saudara ya. Cari solusi yang terbaik, saudara. Dan kita mulai planning, kita mulai rencanakan bagaimana kita mengatasi masalah ini, bagaimana supaya jemaat bisa kembali beribadah dengan baik, bagaimana kita bisa saling menopang satu dengan yang lain, saudara. Ya, jadi kita rencanakan dan kita lakukan rencana yang kita bikin, saudara ya. Plan your work and work your plan, saudara ya. Jangan planningnya doang tapi nggak dijalanin, saudara. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, dan yang terakhir, saudara, ketika kita mungkin sudah cukup iman kita dalam menghadapi masalah, kita sudah berdoa, kita bukan berdoa, mungkin sudah puasa gitu ya, saudara ya. Lalu kita sudah usahakan supaya masalah yang kita alami juga bisa selesai dengan cepat, dengan baik. Tapi kadang-kadang kita alami, semuanya kita udah lakukan, iman sudah, doa sudah, kita juga sudah lakukan yang terbaik, tapi kok masalah nggak kelar-kelar gitu, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya temukan, karena saya juga pernah ngalamin hal seperti ini. Jadi yang terakhir, saudara, walaupun kita sedang di rudung masalah, tapi Tuhan mau kita tetap menjadi berkat buat orang lain. Yang setuju dengan saya katakan amin, saudara. Saudara, kadang-kadang kita
terlalu fokus dengan diri kita, terlalu fokus dengan masalah kita, terlalu fokus dengan apa yang kita gumulkan, saudara. Sehingga kita tidak mau lagi memikirkan orang-orang lain. Saudara, ketika kita sedang dalam masalah dan kita diminta untuk menolong orang lain, mungkin kita bilang gini, aduh, nanti dulu deh, tunggu urusan saya selesai, tunggu masalah saya selesai, baru saya bisa bantu orang lain. Saudara, justru Tuhan mau kita untuk tetap menjadi berkat buat orang lain, walaupun kita sedang di dalam masalah, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, tetap menjadi berkat, tetap menolong orang lain untuk menyelesaikan masalah mereka. Dan saya percaya ketika kita memberi pertolongan buat orang lain untuk menyelesaikan masalah mereka, saya percaya tangan Tuhan akan turun menolong masalah yang sedang kita alami, yang selama ini mungkin tidak bisa kita selesaikan dengan kekuatan kita. Tapi justru ketika kita menolong orang lain, Tuhan turun tangan untuk menolong kita. Saudara, beberapa kali ini terjadi dalam kehidupan saya, saudara. Dalam keadaan yang susah, contohlah mungkin dalam hal keuangan gitu, saudara ya. Dalam susah, tiba-tiba ada orang yang butuh pertolongan. Kalau kita hitung-hitung, aduh, kalau bantu kita aja masih kurang dan lain sebagainya. Saudara, tetapi ketika kita taat, kita bantu orang lain untuk menyelesaikan masalah dia, tiba-tiba Tuhan bantu kita. Tiba-tiba Tuhan buka jalan menyelesaikan masalah yang selama ini kita tidak bisa selesaikan. Tuhan buka jalan dengan caranya yang ajaib. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya berdoa kita semua selalu ada di dalam rencana dan di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih. Saya berdoa untuk supaya firman Tuhan yang saya bagikan ini boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan buat Bapak Ibu Saudara semua. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Ferry. Sebelum kita akhiri, izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara semua. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini hamba boleh berbagi. Tuhan, biarlah Kau urapi setiap firman yang hamba taburkan, boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan buat kami semua. Dan berkati Tuhan setiap jemaat di GBI Season City dan Taman Anggrek ya Tuhan. Berkati Pak Ferry, berkati semua staf pengembalaan, semua jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan selalu memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semua, shalom. Mari kita bersama-sama untuk mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati kita berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan, buat penyertaan Tuhan yang terus nyata dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami terus boleh beribadah dan kami boleh bersama-sama sekalipun kami di rumah masing-masing, tapi kami percaya hadirat Tuhan terus memenuhi setiap kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah boleh membagi sharing firman Tuhan kepada kami semua. Biarlah melalui firman Tuhan kehidupan kami diubah, sehingga melalui firman Tuhan menjadi hidup lebih baik ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat hamba-Mu yang sudah boleh berbagi firman Tuhan hari ini. Kami percaya Engkau terus memberkati pelayanannya Tuhan. Kami percaya
Tuhan berkati kemanapun hamba-Mu berada ya Tuhan. Bahkan keluarga besarnya kami terus serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sehingga melalui keluarga ini Tuhan banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih Bapa, kami satukan hati kami berdoa buat bangsa Indonesia yang kami cintai. Kami percaya Tuhan Engkau terus memampukan Presiden kami, Pak Joko Widodo, bahkan wakilnya Pak Maruf Amin. Kami percaya roh takut akan Tuhan terus menyertai kehidupan mereka. Tuhan terus memampukan mereka di dalam memimpin bangsa kami. Terus Engkau berkati jajarannya Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Menteri-menteri, bupati, gubernur, wali kota, kami percaya Tuhan terus memakai mereka dengan roh-Mu yang terus ada dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Indonesia penuh damai. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Melalui TNI, Polri yang berjaga-jaga terus atas bangsa kami. Sehingga Indonesia terus boleh nyaman, tentram ya Tuhan. Kami juga berdoa buat perekonomian bangsa kami. Kami percaya Tuhan terus pulihkan. Sehingga Indonesia boleh sembuh kembali Tuhan dari keterpurukan akibat virus corona yang ada ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja-gereja-Mu yang ada di bangsa kami. Baik di kota-kota, desa-desa, pelosok ya Tuhan. Kau terus memberkati gereja-Mu. Memakai hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan sebagai gembala ya Bapa. Terima kasih. Terlebih kami juga berdoa buat gembala sidang kami, Pak Niko Natoharjo. Kami percaya dimanapun hamba-Mu berada, Tuhan terus memakai hamba-Mu dengan luar biasa. Melalui pelayanannya Tuhan banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Kami juga berdoa buat istrinya, anak-anak, menantu, cucu Tuhan. Dimanapun mereka berada, kesehatan terus menyertai kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat wakilnya Tuhan. Kami percaya Tuhan juga memakai mereka dengan luar biasa. Sehingga mereka terus boleh bergandengan tangan untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala rayon kami, Pak Beni Gunawan, rayon 1E. Tuhan juga memakai terus hamba-Mu untuk melayani Engkau Tuhan. Untuk memakai hamba-Mu untuk generasi Yeremia Tuhan. Terima kasih, berkati keluarga besarnya, berkati kepemimpinannya Tuhan di rayon 1E. Kami percaya Engkau luar biasa dalam kehidupannya. Terlebih Tuhan kami juga berdoa buat hamba-Mu, Pak Ferry sebagai gembala kami di GBI Taman Anggrek maupun Season City. Tuhan terus mengurapi hamba-Mu, memampukan hamba-Mu yang Tuhan percayakan mengembalakan jemaat-Mu Tuhan. Kesehatan, kekuatan terus menyertai hamba-Mu. Semangat yang baru terus melimpah-limpah atas kehidupannya Tuhan. Kau berkati istrinya, kedua anaknya Tuhan. Kami percaya Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Terima kasih. Tidak lupa juga berdoa buat pengerja, jemaat-Mu yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan juga memelihara penyertaan Tuhan sempurna. Mereka yang berbeban berat, letih lesu Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan jalan yang terbaik, jalan keluar ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Sebab hanya Engkau yang penyembuh di segala dokter Tuhan. Terima kasih Bapak. Ucapan syukur kami dalam Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita bersama-sama angkat kedua belah tangan kita bersama-sama terima berkat dari Bapa di surga. Kekasih-kasih Yesus Kristus, terimalah berkat. Berkat yang datang dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis, penghiburan, kekuatan, pembelaan dari Roh Kudus, dan kuasanya nyata terjadi di tahun 2022 ini kepada saudara dan saya. Sampai kedatangan Yesus kedua kali menjemput kita di awan permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.